Lu bisa bermanfaat untuk kakak atau adik lu bisa support mereka atau lu bahkan bisa support pasangan lu sendiri. Supaya kita jadi manusia jangan mau ya cuman dipandang sebelah mata oleh keluarga, ya oleh pasangan, oleh mertua, oleh siapapun ya, jangan mau dipandang sebelah mata. Alasan pertama kenapa lu masih miskin adalah lu nyaman untuk jadi seorang loser atau gue sebutnya pecundang. Setiap kali lu nggak punya duit, lu selalu tunjuk orang ya, lu selalu salahinnya orang lain. Ini mentalitas yang dipunya sama orang-orang miskin. Mereka selalu nyari alasan atas kesialan di hidupnya. Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin, "Oh, bosnya kurang gaji mereka." Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin pemerintah. "Oh, kenapa bikin kebijakan seperti ini?" Keadaan ekonomi global pun lu salahin, ya bahkan keluarga lu sendiri pun lu salahin, "Kenapa gua dilahirkan di keluarga yang miskin ya? Gue pengen banget jadi kaya." Mendingan kita take extreme measures kan, reset aja. Yang penting aman akunnya kan. Dan nasabah komplain lah dulu. Gara-gara apa ribet gitu mereka. Ribet. Dan sampai sekarang tuh kita tuh dicap, which is not a good thing. Oh ribet, ipot kalau misalnya mau ganti password, mau ganti email, handphone kok ribet. Password sih enggak lah. Handphone sama email tuh ribet sekali. Sekarang kalau misalnya you mau ganti password email di kita, diisi form elektronik online, nanti orang kita yang telepon. And he video call sama kita. And he will be asked a few question, pertanyaan yang hanya you yang tahu waktu buka account. Dan kita tahu itu kamu apa enggak, karena waktu buka account kan video call juga, ada rekaman kan di database. Gitu. Oh, waktu buka account udah video call juga? Ya harus. Oh. Dan itu di database kita. Jadi kenapa? Kita siap-siap kalau suatu hari mau ganti data kredensial, email dan HP itu sangat bahaya. Oke? Itu sangat bahaya kalau orang lain ganti. Kita bisa ini benar Leon nggak sih? We call you. Kita bingung. Too good to be true. Oke? Kita suspend account-nya. Oh, ini sisi seberangnya. Yes, ini kita suspend. Orangnya marah. Mau tarik duit nggak bisa. Kita bilang, oh ya dengan segala jenis alasan kita bilang, lu datang ke kantor deh, kantor pusat. Oke, kita ada proses dulu sebelum bisa tarik duit. Sampai hari ini orangnya tidak pernah muncul. Sekarang udah bebas, udah financial freedom, baru umur 20-21 tahun. Ada gua kenal juga anak 18 tahun punya digital agency, ratusan juta per bulan. Ini era internet, ini era di mana semuanya bisa jadi kenyataan. Semuanya bisa dilakukan cuma handphone dan laptop dan otak. Tapi sayangnya apa? Dari video kemarin yang gue bikin tuh. Gimana cara dapetin 100 juta. Udah ada orang yang tadi DM gue nih. Gue barusan tadi berangkat ke kantor ada yang DM gue. "Bro Timothy, terima kasih. Gue dapat 100 juta pertama gue. Gue berhasil closing 3 klien pertama gue." Dia bikin chatbot AI, dia tunjukin ke gue. Ada orang yang langsung take action. Sedangkan lu cuma santai-santai. Mereka itu bukan lebih pintar dari lu. Mereka cuma lebih nggak arogan dibanding lu. Ya. Lah kok iso? Karena ketika kamu berkomunikasi dengan bukan bahasa utamamu, itu otakmu jujur akan bekerja keras. Jadi dia bergonta-ganti untuk melatih memori, lebih konsentrasi, dan akhirnya bisa melakukan multitasking. Jadi malah saya tuh senang terhadap anak muda Gen Z yang bahasanya campur-campur. Di TikTok tuh kan banyak yang kayak gini. "Wah mas, udah tuh mas bahasa Indonesia aja, nggak usah dicampur-campur, nggak enak dengernya." Ya mungkin kamu kurang cerdas. Contoh, saya kemarin di podcast Raditya Dika tuh ketemu dokter profesor dari China. Dan yang menarik itu manfaatnya nggak berhenti sampai situ. Jadi ada manfaat kesehatan dan terkait banget tentang kecerdasan. Namanya kecerdasan linguistik, betul ya. Yaitu bisa dibilang hidden gem yang nggak hidden banget. Kalian tahu nggak bahwa orang yang bisa memiliki kemampuan bahasa lebih dari 6 itu berarti cerdas dan IQ-nya biasanya tinggi. Jadi langsung aja, sekarang gue mau merekomendasikan satu aplikasi yang benar-benar bantu gue dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris gue. Apalagi kalau bukan Elsa Speak. Jadi kalau lu mau ngejar karir, entah itu di startup, di korporat, di BUMN, di government ya. Atau lu mau bangun bisnis sendiri, bangun empire lu sendiri, English communication itu bukan lagi sekedar nilai tambah teman-teman, tapi wajib. Karena lu punya kebutuhan untuk presentasi klien, meeting internasional, interview kerja, dan semua itu butuh lebih dari sekedar grammar. Karena lu butuh percaya diri untuk deliver dan skill buat meyakinkan orang. Gitu. Jadi stop alasan, gue nggak ada waktu atau gue nggak punya bakat. Karena bahasa Inggris itu bukan sihir, tapi skill gitu. Ya skill kayak coding atau angkat beban dan bisa dipelajarin serta dikuasain. Yang lu butuhin itu cuma tools yang tepat dan dedikasi. Dan itu yang bikin gue termotivasi. Dan sekarang gue nemu jalan pintas yang cepet banget untuk ningkatin kepercayaan diri lu dalam berbicara bahasa Inggris. Dan jalan tersebut tak lain tak bukan adalah latihan pakai Elsa Speak.
Belum fatty acid hadir juga di sana, makanya terjadilah kekacauan ketika gula darahnya tinggi itu. Makanya kenapa akhirnya orang bilang ketika gula darahnya terlalu tinggi di mata, makanya jadi terjadi burem penglihatan. Ketika terjadi gulanya terlalu tinggi di luka, akhirnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya jadi amputasi. Ketika lukanya terjadi, ketika gula darahnya banyak di pembuluh darah kita juga, akhirnya virus bakteri jadi happy, jadi senang di sana. Itu mencerminkan bahwa orang yang bisa berbahasa buaya banget itu jadi unique selling point tersendiri dan mencerminkan dia tuh cerdas banget. Dan yang kedua tuh fleksibilitas mental. Gitu. Jadi dia bisa beradaptasi dengan baik dan bisa memahami karena bahasa itu kan adalah bentuk komunikasi. Contoh banget di Indonesia itu Cinta Laura. Bahasa Inggrisnya kan fasih, kadang dicampur-campur. Anda bisa lihat sosok seperti beliau mengedukasi dengan baik, bisa menjadi influencer di bidang self-development. Mengurangi tingkat anxiety. Soalnya kita tahu kalau kita digibahin dalam bahasa Inggris. Iri dengkinya besar sekali, dan kebenciannya luar biasa terhadap hidup dan dunia, dan bahkan benci sama dirinya sendiri. Makanya gue kasihan kadang kalau lihat orang seperti itu. Kalau miskin, mintanya bansos, dan paling hobi nyalain orang lain. Lu kejebak di ilusi yang diajarin, didoktrin selama ratusan tahun ya, oleh Rockefeller, oleh orang-orang hebat lainnya. Mereka butuh kalian untuk jadi pekerja awalnya. Jadi mereka kan set sistemnya seperti itu. Oke, kita sekolah yang rajin ya. Kita kerja keras ya, bekerja sama orang. Kita cicil rumahnya ya, KPR 20 tahun. Nanti ketika udah lunas KPR-nya, kita bisa pensiun nih ya. Kita pensiun sebentar 5 tahun, habis itu kita mati. Belum sempat jalan-jalan, belum sempat lihat dunia. Belum sempat bahagian orang tuanya, belum sempat bisa bikin kakak dan adik lu bahagia. Itu yang gue sebut namanya skema perbudakan modern ya. Lu sadar nggak mungkin selama 5 tahun ke belakang lu kerja ya. Jadi otaknya segoblok itu, kayak udang gitu otaknya, kecil dan bego. Lu kalau emang ngerasa bahwa oke, lu bisa kaya dari jualan kelas, pertanyaan gue cuma satu, kenapa banyak menjual kelas miskin? Kedua, kenapa nggak lu ikutan jualan kelas? Kan kasihan tuh orang tua lu di rumah masih miskin. Coba dong lu jualan kelas. Gue juga sering gitu kan dengar orang komplain dia kerja di digital marketing agency, dia komplain bahwa influencer enak banget ya, sekali posting dibayar 20 juta. Lu nggak tahu ya, monyet-monyet kayak lu tuh nggak tahu influencer itu keringat dan darahnya dicurahkan ke dalam video-videonya. Dia mungkin 2 tahun pertama nggak dapat viewer gitu, dia nge-live tiap hari nggak dapat viewer. Terus ketika dia mau endorse dia minta 20 juta, lu bilang enak banget hidupnya. Manusia kan kayak begitu. Banyak banget ya orang yang datang ke gue, Tim, gue punya ide ini, gue punya ide itu, gue punya ide ini, tapi nggak ada yang pernah dikerjakan. Dunia ini nggak menghargai ide, ya. Gue selalu bilang ide itu sampah. Lu mau sukses, lu harus bisa ngambil aksi, lu harus bisa eksekusi. Ide itu gue bisa lempar dimanapun. Sering sekali di sini gue kasih ide-ide brilian. Tapi siapa yang bisa eksekusi? Siapa yang bisa lakukan? Dunia ini hanya ngehargain mereka yang berani ngambil aksi atas hidupnya. Contoh, lu bangun ya pagi ini. Ketika gue bangun, gue lihat keluarga gue ini masih miskin. Gue masih butuh duit. Orang tua gue masih butuh duit. Adik gue masih butuh duit. Kakak gue masih butuh duit. Gue harus ambil aksi. Kalau gue perlu jualan ke jalan, gue jualan ke jalan. Kalau gue perlu nyalain motor gue hujan-hujan datengin klien waktu gue punya agensi, gue lakukan itu, gue hujan-hujan. Hidup ini gak pernah ngasih gue apapun. Dan gue gak pernah berharap, oh hidup lu hutangnya sama gue ini ya, karena gue udah kerja begini, lu kasih gue. Gak ada. Hanya diri lu sendiri yang bisa ngubah nasib lu. Bukan orang tua lu, bukan pemerintahan, bukan orang lain. Jadi stop untuk salahin orang lain. Lu gak akan dapetin apapun di hidup lu kalau lu gak berani ambil aksi di diri lu sendiri. Jawaban dari semua di hidup itu adalah berani untuk ambil aksi. Ya, lu mau sukses, ini gue kasih rumusnya. Ya. Pernah dengar nggak? Atau pernah lihat nggak? Cewek, perempuan, itu lihat peta, diputer-puter gitu ya. Lihat peta itu dia kebingungan gitu. Terus, pernah dengar nggak? Atau pernah tahu nggak? Ada cowok cari kaos kaki di kamarnya nggak ketemu gitu. Begitu dicari sama ibunya, ada itu di depan matanya gitu. Nah, itu yang seringkali terus ada pertanyaan, emang bener ya otaknya cewek dan otaknya cowok itu bekerja secara berbeda gitu. Jadi intinya sih menurut gue konsep metapopulasi ini perlu digalakkan gitu. Jadi ketika kita buka tambang mesti ada ide di kepala gitu. Jangan habisin semua populasi alamiah itu, habitat alamiah di kawasan pertambangan. Sisakanlah beberapa patch gitu. Jadi dengan begitu kedepannya mempermudah rebounding dari populasi alamiah,
itu juga bisa jadi sarana edukasi buat penduduk sekitar, bahkan juga mungkin karyawan-karyawan di perusahaan pertambangan itu untuk aware tentang isu sustainability. Fear is not real, ketakutan gak nyata, yang penting kita berani untuk maju. Pelajaran ketiga ya yang gue dapat adalah gak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu. Ya. Memang kadang ada bus yang ketika lu ketinggalan tuh, wah anjing bisnya ninggalin gue nih. Kadang lu ngerasa iri ya, karena dunia ini tuh gak digerakin sama yang namanya keserakahan. Dunia ini semuanya berputar itu di iri hati. Ya. Envy itu lebih kuat dibanding greed. Greed itu adalah keserakahan. Kenapa negara itu perang? Kenapa terjadi segala sesuatu di dunia ini? Karena manusia itu iri hati dengan manusia yang lain. Ya. Kenapa terjadinya demo? Kenapa terjadi semua hal itu bisa dijelaskan karena iri hati. Di sini gue belajar tahun ini bahwa nggak apa-apa untuk ketinggalan. Ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, mungkin yang di luar negeri ya. Pelajaran kedua yang gue ambil di 2025, ya ini sebenarnya gue ambil dari film ya, atau novel dari Dune, karyanya Frank Herbert. Yaitu fear is not real. Ya. Fear is the mind killer. Itu gue belajar. Ketakutan tuh nggak ada yang pernah real. Ketika lu teman-teman semua mau mulai sesuatu, ya kalian takut, itu nggak ada yang real gitu. Keluarga kalian takut ngomongin apa, itu cuman ada di kepala kalian. Kalian yang ngerasa ketika, gue mau mulai usaha nih, gue mau mulai berinvestasi, tapi gue diejek sama teman-teman, gue diejek nonton edukasi sama orang lain. Orang tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu, ya.